Kalau propertinya ngelihat kucel, bau, bolong-bolong, bocor-bocor, temboknya ada coret-coretan, mengerikan gitu ya, bekas pertempuran gitu. Jangan tinggal di sini. Itu misalnya rumah sengketa gitu ya, di dalamnya ditulis-tulisin gitu. Ngeri juga kita yang mau beli, ngeri juga. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrolin, kan saya lihat banyak orang pengen jual properti ya hari ini. Asik ya, kesempatan kita beli ya. Nah, tapi gimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih baik? Caranya supaya teman-teman lebih cepat menjual. Caranya bagaimana supaya penawarannya dinilai dengan harga yang lebih oke ya. Berdasar pengalaman saya ada beberapa cara. Walaupun saya nggak pengalaman jual properti ya. Saya jual properti mungkin nggak banyak. Hanya mungkin 1-2 properti ya, nggak banyak. Tapi saya sharingkan dari sisi saya, dari sisi pembeli ya. Properti-properti seperti apa yang saya nilai tinggi dan saya nilai bagus, menarik gitu ya. Yang pertama teman-teman, properti yang saya sukai tentu properti yang sudah siap. Wah, jadi masuk istilahnya tinggal bawa baju gitu ya teman-teman ya. Kalau propertinya ngelihat kucel, bau, bolong-bolong, bocor-bocor, temboknya ada coret-coretan, mengerikan gitu ya, bekas pertempuran gitu. Jangan tinggal di sini. Itu misalnya rumah sengketa gitu ya, di dalamnya ditulis-tulisin gitu. Ngeri juga kita yang mau beli, ngeri juga. Atau kalau mau beli ya harganya semurah-murahnya supaya kita siap kalau ada masalah, kita masih punya budget. Jadi kalau teman-teman pengen punya properti yang harganya dinilai bagus, salah satunya adalah teman-teman pastikan propertinya itu ya sudah bentuknya enak gitu loh, layak ditinggali. Airnya nyala, listriknya nyala, nggak ada yang bocor-bocor, nggak ada binatang-binatang, kebun binatang atau rumah gitu kan ya. Nah itu perlu dipastikan ya, masuk orang merasa nyaman. Itu yang pertama, tips pertama. Yang tips kedua teman-teman, surat-suratnya beres. Itu penting teman-teman. Contoh ya, saya tuh pernah beli properti untuk salah satu minimarket saya, sekarang masih saya miliki ya. Itu harganya 550 juta. Propertinya mungkin luas 200-an meter lah ya, 230-250 lah. Nah itu harganya 550 juta Jabodetabek ya. Ini tahun 2015 mungkin ya, di selatan Jakarta. Nah, tapi tanah sertifikatnya nggak ada sertifikat, cuman ada girik suratnya. Nah, kemudian sebelum saya beli, saya minta ini ditingkatkan jadi sertifikat. Saya tanya dulu ke notaris. Notaris, ini berapa lama? Harganya berapa? Terus notarisnya bilang, kira-kira 15 juta lah Pak. Untuk membuat properti itu jadi ada sertifikatnya, disertifikatin. Mungkin kira-kira 3 bulan Pak. Oke. Jadi saya bayar 15 juta ke notaris, saya anggap itu sebagai tanda jadi. Nah, begitu 3 bulan, sebenarnya lebih dari 3 bulan sih prakteknya, 6 bulan atau setahun lah, cukup lama sih teman-teman. Sertifikatnya jadi. Nah, terus kan saya bayar cash tuh, 550 juta. Nggak bayar cash, bayar pakai bank lah. Maksudnya pakai duit bayarnya, tapi pakai duitnya bank ya. Nah, kemudian kan propertinya itu saya kuasain. Itu teman-teman, sudah ditawar orang 700 tuh. Jadi 550 ditambah 15 juta, itu sama dengan bukan 565 juta. Propertinya 550, 15 juta biaya sertifikatnya, pembuatan sertifikatnya, itu kan harusnya 565 logikanya. 550 tambah 15 ya 565. Enggak, teman-teman. Jadinya 700. Begitu selesai, ditawar orang 700. Tapi nggak saya kasih, kan saya tujuannya untuk bikin minimarket. Saya tuh kalau beli properti kan nggak untuk dijual lagi ya. Beli ya di keep. Kita dapat income dari recurring income-nya, penghasilannya yang rutinnya. Nah itu kedua teman-teman, beresin surat-suratnya. Nah yang ketiga teman-teman, berkaitan dengan nomor 2 tadi sebenarnya adalah pastikan propertinya bankable. Jadi bisa dijaminkan ke bank. Bisa dibilang 75%, 80% orang beli properti itu kan pakai bank. Karena nilai properti yang besar, tidak banyak orang yang bisa beli cash. Banyak orang yang pengennya beli pakai kredit, KPR, kredit investasi, atau apapun lah, pokoknya pakai kredit. Nah, salah satu syarat dari bank adalah sertifikatnya beres. SHM, HGB,
Ya, sesekali HPL juga masih oke. Tapi pastikan properti itu ada sertifikatnya. Contoh yang ke nomor 2 tadi ya, properti tadi 550 juta. Itu kalau dijaminkan ke bank nggak bisa. Bank nggak mau kalau tanahnya masih girik, banknya nggak mau. Ya mungkin ada 1-2 bank yang mau lah, tapi secara umum tidak mau teman-teman. Dari 100 bank mungkin hanya 1 atau 2 bank yang mau. Secara umum tidak bisa. Nah, tapi teman-teman, begitu jadi sertifikat, itu banyak bank yang mau. Makanya harganya naik. Ya tentu teman-teman, bank itu punya preference sendiri tentang kriteria properti yang mereka mau ya, selain sertifikat ya. Ada pastikan sebelahnya tidak ada kuburan. Kalau ada kuburan, bank juga nggak mau. Ya. Pastikan sekitarnya tidak banjir. Pastikan sekitarnya jalan 2 mobil. Itu juga jadi perhatian. Kalau di dalam gang juga nggak mau. Banyak ya kriteria. Tapi kalau berkaitan dengan surat, pastikan sertifikat SHM atau HGB. Nomor 4, untuk memastikan propertinya lebih mahal dan lebih gampang dijual, salah satunya adalah dipecah kecil-kecil, teman-teman. Oh, tanahnya 1.000 gitu ya. Kayak waktu 2012, saya beli properti di Tangerang, itu kan tanahnya 1.000, teman-teman. Nggak ada orang yang mau beli properti tanah 1.000 gitu. Kegedean, mahal, harganya mungkin hancur. Nah, tapi teman-teman, waktu itu kan saya bisa beli 480 meter. Tadinya maunya 500, tapi ternyata setelah diukur dapatnya 480 meter. Lebih gampang, teman-teman. Dijual seperti itu, dijual kecil-kecil seperti itu lebih gampang. Apalagi kalau tanahnya gede gitu ya, teman-teman ya. 5 hektar gitu ya. Jualnya mungkin terbatas, bisa, tapi terbatas dan mungkin harganya hancur. Sementara ketika dipecah kecil-kecil gitu, lebih gampang jual, harganya lebih bagus. Nah, contohnya properti saya di Medan ya, ada satu properti Medan. Itu tanahnya kan 2.000 meter. Nah, itu jualnya susah tuh 2.000 meter itu. Udah banyak yang ngomong ke saya, Pak, kalau 100 meter saya mau. dipecah-pecah, suruh saya yang mecah-mecahin. Tapi saya nggak mau mecah-mecahin. Kerjaan saya kan bukan mecah-mecahin properti. Nah, jadi saya masih biarin. Nanti kalau ada developer atau orang yang pengen mecah-mecahin baru saya jual. Karena saya memang beli properti itu tidak untuk dijual. Tapi kalau ada yang mau beli ya asal harganya cocok, oke ya teman-teman. Nah, itu kemungkinan keempat untuk cara kita meningkatkan harga properti atau membuat properti lebih gampang kejual. Yang kelima teman-teman, tipsnya adalah jual dengan emosional gitu ya teman-teman. Banyak orang itu katanya ngitung pakai logika. Tapi teman-teman, prakteknya ketika emosinya kena, langsung beli. Contoh, ya tadi yang nomor 1 tadi, propertinya bentuknya udah bagus, udah rapi. Kalau masuk aja bau, berantakan gitu. Secara emosional orang jadi mikirnya nggak ada emosional, ya udah ngitung tanah sama bangunan aja, nggak ada faktor emosional. Beda kalau sudah dicat rapi, mungkin ada gambar-gambar yang menarik di tembok. Temboknya tadinya putih atau berantakan semua, dicat. Yang sini mungkin putih, tapi sininya biru tua gitu, satu sisi gitu ya, ada aksennya, kelihatan mahal. Itu menarik. Kalau itu paling pintar teman-teman developer itu. Teman-teman lihat aja rumah-rumah developer itu kan, masuk itu rasanya mantap gitu ya, harganya langsung keangkat dibanding rumah yang bocor-bocor, berantakan. Padahal mungkin biaya ngecatnya nggak sebesar itu nilainya, selisihnya ya toh. Mungkin cat berapa? 10-20 juta juga udah mandi cat ya. Tapi dengan uang segitu, faktor emosionalnya kena, harganya jadi mahal sekali. Itu nomor 5. Bagaimana dengan nomor 6? Per 6 teman-teman, saya beberapa kali ngalamin ya. Orang menjual dengan cerita. Oh, ini dulu rumahnya artis ini loh, artis si terkenal itu. Pernah tinggal di sini. Jadi nggak tahu bener apa enggak. Jangan-jangan dia cuman lewat doang atau mampir doang atau cuman sehari tinggal di situ. Nggak tahu saya. Ya mungkin untuk penggemar-penggemarnya minat ya. Tapi kalau saya kan enggak. Kalau saya itu kan yang penting hitung-hitungannya masuk nggak. Income lebih besar dari angsuran atau enggak. Income nggak lebih besar dari angsuran, ya saya nggak mau. Tapi kalau income properti itu lebih besar dari angsuran, wah saya mau banget. Nah, yang nomor 7 ini andalan saya teman-teman. Ya, bagaimana caranya teman-teman membuat properti itu cepat laku, harganya tinggi. Contohnya properti saya pernah jual tahun 2020 ya. 2020-2021 itu kan lagi krisis ya, COVID, kan jual properti susah. Itu ada properti 6 miliar, mungkin kalau di appraise 6 miliar, mungkin bisa kurang, jangan-jangan cuma 4 miliar ya, tapi bisa dijual 10 miliar, cepat sehari selesai loh teman-teman. Caranya gimana? Ini sebenarnya senjata utama saya ya teman-teman ya, adalah jual dengan
income-nya, teman-teman. Properti itu kalau ada income-nya, harganya beda. Dibanding teman-teman jual berdasar harga tanah ditambah bahannya, tanya, semennya, harga bangunan semeter 3 juta gitu. Padahal kalau kita jual income-nya, harganya bisa lipat-lipat, teman-teman. Contoh yang sering saya pakai contoh kan tahun 2011 juga kan. Saya beli properti 1,6, 2 tahun dijual 3 miliar gitu kan. Karena income-nya 27 juta. Nah, kalau yang 10 miliar ini income-nya 120 juta sebulan. Kalau yang tadi kan 27 juta sebulan, yang ini 120 juta sebulan. Nah, gampangannya gini ya teman-teman, mungkin ruko kosong. Kayak properti pertama saya itu, ruko kosong pertama mungkin 900 juta. Tapi ketika dijadikan kos, ada income-nya sebulan 18 juta, misalnya gitu. Harganya udah nggak 900 teman-teman. 900 kalau 18 juta, wah orang ngantri. Dari sini sampai Amerika ngantri semua. 2% sebulan. Paling kan orang berharapnya itu, perkiraan saya ya. Orang itu berharap sekitar 8% setahun, alias ya 0,75% per bulan. Itu orang sudah cukup bahagia ya income-nya. Jadi harga properti itu bisa dijual dengan income-nya. Kurang lebih ya teman-teman ya, per bulan income-nya berapa, kali 100 sampai 150 kali. Kalau 100 itu jualnya cepet banget. Kalau 150 ya mungkin agak slow. Kalau 200 kali ya slow banget gitu ya. Maksudnya gini ya. Misal ya properti yang saya beli pertama kan 900 juta yang saya sering cerita tuh. Income-nya 18 juta sebulan. Jadi in cost waktu itu. Nah, kalau dijual 100 kali harga income per bulannya, berarti kan 18 juta kali 100 1,8 miliar. Oh, itu cepet banget. Karena 1,8 miliar itu angsurannya mungkin kira-kira antara 15 sampai 20 juta. Jadi kalau orang beli dengan DP 0, income lebih besar dari angsuran bisa tercapai dengan mudah. Makanya orang banyak yang ngantri. Nah, tapi teman-teman, kalau kita naikkan lagi atau turunkan dulu. Oke, kalau kita turunkan ya, kalau dijual 900, income 18 juta sebulan, 2% per bulan. Wah, itu DP-nya 0, masih ada cashback, masih bisa income lebih besar dari angsuran. Kan saya belinya 900, tapi saya renov 300 ya. Jadi 1,2 kan angsurannya 15 juta. Itu pun sudah mahal. Saya udah milih bank yang paling mahal. Karena ditolak-tolak di mana-mana. Nah, bagaimana kalau 150 kali dari harga propertinya? Nah, bagaimana kalau 150 kali profit bulanannya? Nah, profit bulanannya tadi kan 18 juta. Kali 150 berarti 2,7 miliar. Nah, itu masih bisa. Kalau income lebih besar dari angsuran, kalau kreditnya murah dan jangkanya dipanjangin. Kurang lebih mungkin bisa 0,65% per bulan lah angsurannya. Jadi kalau 150 kali kan mungkin ya 0,75% per bulan. Masih nutup kan, masih lebih gede dari income lebih besar dari angsuran dari kalau kreditnya KPR dan jangkanya panjang dan murah. Masih bisa, DP-nya 0. Nah, harga pantasnya teman-teman. Harga pantasnya ya ini berarti jual tapi pelan, kalau ada orang yang mau ya untungnya gede. Itu kalau kita kali sekitar 200 kali. Jadi kalau 18 juta sebulan, itu kalau dijual 3,6 miliar. Itu bisa, tapi pelan. Oh, gimana caranya jual? Ngomong dong sama orang yang punya deposito. Kamu deposito 3,6 miliar sebulan dapatnya berapa? Kurang lebih. Nanti dia ngomong 18 juta. Ya tinggal kita ngomong depositomu dibeliin properti ini aja. Sama. Kalau deposito dapatnya 18 juta, ini juga dapatnya 18 juta sebulan. Plus, ini kan properti. Dari waktu ke waktu naik terus income harganya. Uang dari waktu ke waktu turun karena inflasi nilainya turun terus. Jadi lebih enak beli properti. Gimana? Nah, mulai langsung pada ngitung nih. Berarti properti saya income-nya segini-segini. Nah, kalau teman-teman mau propertinya naik, harganya naik, gampang dijual, naikkan income-nya. Ketika income-nya bisa naik, harganya properti itu akan naik juga dan lebih gampang dijual. Karena orang gampang ngitung. Gimana? Berapa harga propertinya teman-teman? Nggak ada income-nya? Ya itu susah. Pastikan properti tersebut ada income-nya. Kalau nggak ada income-nya, ya propertinya mungkin dijual dengan harga pasaran. Sama seperti sebelah-sebelahnya. Tapi ketika ada income-nya, harganya akan beda. Gampang teman-teman, lihat aja ruko yang kosong dengan ruko yang dijadikan kos. Kios yang kosong dengan kios dijadikan warteg.
tanah kosong atau rumah tua atau ruko tua gitu lawan dengan minimarket. Harganya pasti beda, teman-teman. Oke, mudah-mudahan itu membantu, teman-teman. Saya sih saranin properti kalau punya jangan dijual karena properti itu seperti angsa bertelur emas. Tapi kalau teman-teman ngotot mau jual, apalagi kalau dijualnya income-nya cuma 100 kali dari per bulan, wah itu menarik itu. Tinggal WA atau ketik di komen, nah, mungkin saya pertimbangkan nanti harganya kalau bisa 100 kali dari income per bulan. Oke teman-teman, sukses selalu buat teman-teman. Syukur-syukur nggak sampai 100, jangan-jangan cuma 70 kali income bulanan atau 50 kali income bulanan. Wah itu sip banget ya. Sukses selalu buat teman-teman. Salam passive income property. Ini telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.